Wis balik maneh ya saiki bengi iki nang banyu Zam-Zam Project rek. Dadi bengi iki aku ketamon koncoku sing omah adoh teko endi Mas? Jakarta. Tapi Jangan- saiki nang ndi? Aku saiki nang Jombang. Nang Jombang. Sebelumnya sorry ya. Karena saya kan bukan asli orang Jawa. Saya lebih biasanya tuh kalau ngomong itu nggak pakai aku, kowe dan sebagainya. Yes. Tapi biasanya pakai lu gua, nggak apa-apa nih di podcast ini kita pakai bahasa lu gua, bahasa asli gua. Oke ya. Jaksel. Oh enggak, saya bukan Jaksel, saya di Jakutnya. Pesisir. Bukan satu circle ya? Bukan satu circle, itu Oh, berbeda. Antara Jakut dengan Jaksel itu dua hal yang berbeda. Kutub berarti. Kutub ya. Kalau Jaksel itu tempat orang-orang ya yang memiliki privilege dalam kehidupan nyata lah. Tapi kalau Jakut itu isinya preman. Oh, preman. Ya, itu banyak tragedi. Orang-orang keras berarti. Ya, tapi saya nggak keras. Saya lembut. Selembut apa? Selembut Hello Kitty. Nah, itu yang berbeda. Tapi nggak apa-apa kan saya ngomong lu gue ini. Yes. Oke. Jangan pakai yes dong. Pokoknya wis los lah pokoknya no kene wis anggap ae omah dhewe kan lho, Jon. Ya. Ada hal yang saya menarik ya. Setelah bro. Oh iya, Ojo sorry. kupu. Kenalan sih ya. Oke. Iki yo pengen ro, Oh pengen iya, kabeh iya. iki. Saya- Kupu ae. Aku biasanya gupuk kalau nggak rokokan. Oh, Saya iya. tak isep dulu. Sebat dulu, Bos. Kopi kena mau enak ya. Oke, lanjut bro. Perkenalan tadi awakmu kabeh sing durung ngerti Mas Dimas iki. Dia umur piro kon? Aku umur 23. Tuwek cuk kon cuk Ya, tiba. tapi kan wajah umur boleh tua, tapi wajah ya. Ya bisa lah. Para peserta yang menonton ini lebih tua mana? Saya tidak ada jenggotnya ya. Berbeda dengan si bangsat ini ya. Ini kan ada jenggotnya, ada kumisnya. Hancur. Kayak manusia-manusia sebelah ya. Kayak kadal gurun. Hancur kadrun. Ya. Janganlah. Oh, iya. Kiri dikira komunis. Boleh curhat bulan. Jenggotan dikata teroris. Waduh, bahaya saya. Jangan gampang ngejat gitu loh, Dim. Oke, umur 23 tahun. Asal Jakarta Utara. Iya. Terus kesini ngapain, John? Ya kesini pertama, ya gua sih awalnya disuruh sama orang tua ya. Pokoknya setelah lulus MTS waktu itu, Yes. kamu boleh lanjut sekolah asal di luar Jawa Barat atau DKI Jakarta. Pilihan cuma dua, kalau nggak Jawa Tengah, di Jawa Timur. Entah mengapa, kok tiba-tiba terdampar di Jawa Timur. Boh, karon dengan kalau awakmu, makin rusak awakku. Si. Berarti kamu ini ceritanya anak perantauan gitu. Ya anak rantau. Anak rantau. Anak rantau. Anak rantau dari Jakarta. Kebanyakan niku Malang ini, Bro. Anak rantau iku dari kota-kota terpencil kayak Mojokerto ngene iki yo. Merantau nang Jakarta. Kok kan merantau nang kene, Cuk? Lah, gini loh. Asal mula semua kegiatan itu dari Yo. Pulau Jawa atau Jawa Tengah, Jawa Timur. Waduh. Historis Nah, iki, Bos. historis ya. Waduh. Jadi saya seakan-akan kayak rekam jejak lah. Kayak napak tilas lah bahasa orang Jawa Timuran. Napak tilas. Kayak yo ya. Nah, ada hal yang menarik gitu dari perjalanan gua dari Jakarta menuju Jawa Timur. Nah, waktu itu gue ditanya sama bokap. Kita biasa manggil bokap. Bokap. Karena mama sama bapak itu panggilan biasa orang Jawa. Saya asli ibu bapak Jawa Tengah. Tapi merantau 989 ke Jakarta. Gue lahir di Jakarta. Tepatnya 98. Oh, Kasus-kasusnya monitor waktu itu. Kok monitor, Cuk? Krismon dah. Krisis moneter. Moneter. Sorry. Moneter ya, Bos. Moneter. Moneter ya. Ya itu. Dan itu Berarti bapakmu ikut aksi juga. oh, enggak. Bapakku ini jaga di rumah sakit lah. Jangan dulu. Kan aku lahiran, Cuk. Ya apa sih awakmu? Iku mau enggak mau diem Ya barang. enggak lah kok. Ya ancain pada akhirnya anaknya jadi aktivis gitu. Tahu Oh iya. demo. Oh sing durung ngerti rek Mas Dimas iki yo selain dari anak perantauan juga aktivis. Bisa diceritakan mungkin aktivis melakukan dia ya, Mas. Nah, aktivis itu gua 2 kali demo. Ya. Pertama demo pertama kali itu masalah KPK. Yang KPK itu Yes. dikebiri. Nah, gue sangat seneng ketika demo itu. Gue bisa mengekspresikan apa keluhan gue kepada pemerintah.
Oh ngono. Sing bangsat-bangsat itu pemerintah. Waduh. Waduh, tolong nanti disensor ini. Nah. Cocotnya ini. Cocotnya tolong disensor. Apa ya? Bahasanya ketika kita demo itu turun aksi, oke panas. Kita capek, berkeringat. Tapi ada hak-hak rakyat yang kita perjuangkan. Oh gitu ya. Itu secara idealisnya. Idealisnya seperti itu. Secara tidak idealisnya ya pengen ikut-ikut aja, ikut tren. Oh, iku bisa diceritakan bagaimana awalnya kamu iku jadi aktivis iku opo kok iso sih lah. Kamu iku anak perantau, mari ngono dadi aktivis. Iku kon merantau golek kerja ta merantau apa iku jenis sekolah mana ta? Nah, gini. Jadi gini, kenapa gue bisa lebih action ya di luar daerah gue ya? Karena kalau di daerah gue sendiri, biasanya gue masih dibatasi sama orang tua. Karena jauh, gue free melakukan apapun. Gue bisa demo, gue bisa mengkritik pemerintah, gue bisa main kesana kesini, dan cuan juga mempengaruhi. Ketika gue di Jakarta, cuan itu hanya ya sehari 10.000 lah. Waduh. Tapi kalau misalkan gue di luar kota ya, di luar perantauan lah, itu ya bisa lah dihitung biar bisa ya beli barang-barang yang lumayan lah brandnya lah. Tuh kon sih lah, kon jare merantau, tapi cek jaluk duit mau tuamu Cuk. Lah kan posisiku masih sekolah. Oh ngono. Oh iya. Masih sekolah. Sekolah ya haknya itu orang tua untuk menafkahi. Waduh. Asal anaknya nggak kurang ajar. Kalau aku kan rodo-rodo titik kurang ajar. Titik kurang ajar. Titik kurang ajar. Tapi masih ada baiknya berarti. Kayak waktunya sembahyang 5 waktu ya aku bangga sholat Cuk. Oh bangga sholat. Waktunya praktek sholat di sekolah ya aku bangga ikut sholat. Wah ya ndelok bokep. Yo dulu. Karena di modal nanti kita sudah nikah. Cek kita kaget. nggak kagetan gitu. Dan memberikan kepuasan tersendiri. Oh. Bisa tahu cara-cara apa itu jenenge mengangkat birahi ngono bareng. Nah, itu termasuk lah ya. Iku lak pra. Ya. Tapi lebih dari itu mending kita bahas yang lain dulu aja. Karena ini sudah malam ini. Saya takutnya makin sensitif malahan. Kan gak enak. Kayak ayo lanjut. Jangan-jangan kamu birahi nanti. Jadi ya apa ya? Perantauan terus aktivis. Nah, cerita ketika sama demo itu pertama kali wis apa sih mbok rasakno sih, Bro? Capek iya. Tapi ada hal yang membuat gue itu senang gitu. Pertama waktu itu pas ketika gue demo kan di kisaran tahun 2019. Itu masa-masa gue jadi mahasiswa, masa-masa banyak orang demo. Dan lumayan kan buat modal Instagram story. Oh, kayak Insta story. Iya, Instagram story jelas dong. Story. Demo itu pertama itu ya untuk membela hak. Kedua memberikan apresiasi. Ketiga kepentingan konten. Instagram, WS story, IG story kan lumayan kayak aktivis gitu lah. Keren menurut gua. Iya, itulah aktivis zaman now. Tapi saiki ono, Bro. Aku ingin kan cek ketika apa iku BEM SI yo. Seluruh Indonesia iku kan yo. Iku demo. Terus ono sing apa iku jenenge mahasiswa buat parpol. Apa iku jenenge enggak? Maksudku koyo nggae tulisan mari ngono iku sing lebih baik apa iku jenenge 2 ronde daripada lebih baik 3 ronde daripada 3 ronde. 3 periode. Nah, sebenarnya itu sarkas ya. Menurut gua sarkas. Tapi cuk bangsat banget cuk. Maksudku iya. Ngene cuk. Koyo harga dirine ngono. Aku tuh pernah ikut demo yang kedua kalinya, ngeliat cewek bawa apa namanya? Bawa tulisan. Iya. Tulisannya kayak gini. Lagi boker ditunduk coli. Ini cewek yang bawa, enggak apa ya? Lu kok enggak mikir gitu? Emang lu bisa coli? Ya wedok coli opo? Iya bener. Aneh gitu. Dan ya mungkin tujuan dia di tengah-tengah panas-panasnya aksi mahasiswa dan sebagainya, dilempari peluru karet, dilempari gas air mata dan sebagainya, itu mungkin itu hiburan. Tapi ya gue sih secara ideal ya nggak mau bawa kayak gituan. Buat apa gitu? Sahur bro. Nah, oke lanjut lagi. Lu. Lanjut. Ya apa? Wajah sahur aja nih. Iya. Nggak tepat ya.
produsennya nggak tepang aja ya saya ke. Oh, Yes, nggak apa, kita lanjut ya. Itu hiburan itu. Tolong disiapkan sahurnya. Tolong. Iya. Jadi sebenarnya kita itu bikin acara kayak gini untuk menyiapkan sahur Anda. Asalkan kalau live, ini kan nggak live. Oke, lanjut. Apalagi yang ngono apa itu jenenge? Aku demo. Terus iku mang sing mungkin buat kebutuhan Insta story yo lek Mas saiki lak ngono ya. Terus perasaan ketika kamu demo iku macu adrenalin tak ngono. Oh, apakah Pastinya. kamu rumoso jancuk ternyata ngene yo cuk demo rasane wah cuk aku gagah cuk. Iya, aku merasa kalau gua ini kayak orang yang paling benar gitu di muka bumi. Padahal yang ancen bener. Ya bener, gua kan menyuarakan yang batil. Oh ngono. Nah, tapi menurut kegagahan gua ya, demo itu bukan satu-satunya jalur untuk menyelesaikan konflik. Jadi demo itu menurut yang gue pelajari adalah cara terakhir kita untuk menyampaikan apresiasi ketika seluruh tuntutan kita, hak-hak kita itu ditolak. Ngono. Jadi demo itu biasanya masyarakat itu menganggap demo itu hal yang rusuh, hal yang anarkis. Padahal demo itu adalah jalan terakhir, bro. Oh no. Jalan terakhir. Sebelumnya kita sudah lobby ke Polsek, ke Polres, bahkan dalam simulasi aksi yang pernah gue ikuti atau simulasi demo. Iya. Itu ketika kita demo itu kita harus izin, baik ke Polres, ke Polda atau ke Polri. Kita juga mengirimkan surat tuntutan kita kepada DPR ataupun penjabat yang kita demo. Jadi nggak sembarang demo itu. Gitu demo itu. Berarti demo boleh asalkan niatnya tepat ngono yo. Bahasa Mas Jakarta ngono. Dan izin aja lali ngono yo. Izin. Nah, demo-demo sekarang ini yang gua lihat di televisi ya, di jejaring media sosial ya, itu sering banget disalahpahami, bahasanya digoreng gitu. Itu yang gua nggak suka. Ya media lah, mungkin buzzer-buzzer pemerintah yang emang mau menggoreng. Tapi bro, ancane ngene bro. Media iku tambah suwe iku ngerti gak kasusnya koyo Triswaka koyo wingi iku. Sebenarnya kan cuma parodi. Tapi iku malah digoreng tau terus ke media, Bro. Nah, itu jadi pengalian perlu isu. dihujat. Kalau di kita itu ada namanya manajemen konflik. Apa iku? Di kita itu manajemen konflik. Jadi ada suatu misalkan kelangkaan minyak goreng hari ini. Minyak goreng ini sebenarnya yang harus harus diketahui oleh masyarakat. Tapi ada sesuatu unsur hal yang enggak berfaedah itu dinaikkan di media sosial sehingga seakan-akan masyarakat itu melupakan kasus minyak goreng. Saat ini kasus minyak goreng mungkin masih trending. Tapi ada kasus lagi yang dimunculkan. Entah itu kasus pembunuhan, entah itu kasus pengejaran korupsi dan lain sebagainya, itu bahkan selalu ada. Itu namanya manajemen konflik. Untuk seakan-akan orang tuh lupa. Cek lali apa sing di update sekarang misalnya minyak goreng ki regane saiki larang. Tapi tambah suwe gak diberitakno. Carane iku mangke berita Diberitakan tapi tidak superior berita yang lain. ngono. Nah, misalkan kayak gini. Ketika berita minyak goreng itu naik, tapi ada berita yang lain seperti NU sama Muhammadiyah berbeda pendapat. Itu dinaikkan di up terus sehingga kasus minyak goreng ini hilang. Jangan masalah remeh, Bro. Minyak goreng sing diwawancara sapa? Lesti, Cuk. Lesti apa iku jenenge? Apa hubungane antara Lesti karo minyak goreng ngono lho. Ini kan gak penting banget sih media-media saiki iki. Jadi saking penasaran gue sama Lesti ya. Kayak mengapa dia seperti itu ya. Jujur gue pernah buka sekali di Google di pencarian itu searching. Mengapa Lesti menjadi ujung pertanyaan setiap permasalahan. Ternyata itu hanya paradoks. Oh ngono. Paradoks hanya untuk lucu-lucuan. Dan kembali lagi, dia menjadi kambing hitam untuk menghilangkan isu yang sebenarnya itu urgent. Lesti itu apa? Sarjana juga bukan, tapi penyanyi kan. Pakar juga bukan, tapi hanya penyanyi dan artis. Tapi memang bener, Bro. Dulu iku ono acara infotainment ngono lho, ono situ. Ketika ono fenomena gaib misalnya apa iku jeneng koyo
fenomena UFO. Terus mari ngono ono setan ngono iku, mari ngono ke video ngono. Misale jelangkung ta opo ngono. Iku mesti sih diwawancara iku gak tepak, Bro. Karo ibadah mesti artis, Cuk. Lah apa hubungane opo? Jadi di dunia yang gue pahami ya, di dunia pemberitaan dan sebagainya, itu emang ada namanya unsur clickbait. Kita tuh mencari sasaran orang yang memiliki pengaruh, padahal orang itu nggak memiliki kapasitas, hanya mengajar ranting gitu. Dan itu ya media kita saat ini. Makanya gue nggak semuanya ya, kalau di Instagram nggak semuanya media-media pemberitaan itu gue follow, hanya beberapa saja yang menurut gue akurat dan terpercaya gitu. Dan dia juga tidak terlalu membela pemerintah dan tidak terlalu pro dengan kebijakan pemerintah. Iki sikapmu ketika menjadi aktivis yo. Jadi gak istilahnya yo dengan idealisme yang kamu punya ngono iku yo. Jadi gak melok-melokan ngono. Saiki kan akeh sing melok-melokan ngono, Bro. Jadi ketika ono isu koyo wingi ku Triswaka dan Andika kan ben ngono yo. Sing kabeh sing gak duwe kepentingan melok hujat barang. Cuk, padahal remeh lho kasusnya, Bro. Cuma menye-menye ngono tok wis. Dihujat itu gak penting banget. Jadi berangkat gue sebelum menjadi mahasiswa ya, ketika gue masih duduk di bangku SMA ataupun aliyah waktu itu, gue sudah membaca buku-buku aktivis. Yo. Jadi sebelum gue menjadi aktivis, tenanan aktivis, gue tuh udah membaca dan memilah jalan aktivis itu. Gue membaca buku karyanya Soehogi yang judulnya itu Catatan Harian Soehogi. Dia itu adalah aktivis 45 yang mengelengsarkan Soekarno, dan dia itu mati di Mahameru. Kalau lu pernah nonton film 5CM, di situ ada makom, di atas itu kan ada kuburan kan. Yo. Nah itu kuburan temennya Soehogi. Soehoginya dibawa ke bawah, dia mati karena keracunan asap vulkanik waktu itu. Nah Tapi bukan diracun kowe. bukan diracun, beda lagi. Jadi Soehogi itu emang orang Kristen. Di setiap harinya, di setiap perjalanannya, dia itu selalu menuliskan surat ataupun catatan kecil, baik itu mengkritik Soekarno waktu itu, mengkritik ormas-ormas Islam dan sebagainya. Nah dari situ gue berangkat, wah ini modal nih buat besok jadi mahasiswa. Yo. Dan akhirnya gue menemukan dunia itu. Setelah gue baca, gue dalami, ternyata enak juga jadi aktivis. Ya meskipun gue pernah sekali, Bro, gue tuh pun adik kelas di bawah 2 tahun di bawah gue. Waktu itu gue demo ya KPK. Tiba-tiba adik kelas gue datang ke gue, Mas Dim, nama sampean sudah masuk blacklist di keluarga saya. Nah keluarganya itu, ayahnya itu adalah salah satu 9 naga dari 9 naganya Jokowi. Bahkan ketika pembukaan ASEAN, ayahnya ini duduk di samping Jokowi. Nah dia memang memiliki tim IT. Nah dia itu bilang kayak gini, Mas, nama sampean sudah masuk blacklist keluarga saya, hati-hati. Kaget dong gua udah diintai. Nah waktu itu gua ngeliat di Instagram kan bisa melihat jumlah pengunjung. Nah Instagram gua followersnya waktu itu berapa sih, cuman 200 waktu itu. Tapi yang melihat mengunjungi Instagram itu 150 orang. Padahal gua jarang aktif, jarang ngupdate status lain, ngupdate foto dan sebagainya. Ini adalah tanda kalau gua diintai. Takut, iya. Panik, yo jelas. Tapi ya gua hadapi aja. Sampai sekarang ya alhamdulillah gua nggak hilang gitu. Tapi kamu ketika menyuarakan pendapat itu kan pasti punya by data toh, Bro. By data sing kamu suarakan itu apa? Hak rakyat kecil yang memang menjadi permasalahan bersama itu kan pasti kon duwe data sih. Nah, yo nggak sekedar kamu menyuarakan pendapat. Iya. Jadi gini, kita harus mengulik dari lebih dalam ya. Mahasiswa adalah agen of change, adalah agen perubahan. Mengapa sih mahasiswa yang diharuskan turun ke jalan? Bukan masyarakat sekitar, bukan masyarakat yang biasanya kerja di pasar atau buruh tani ataupun petani di ladang sebagainya. Jadi gini, Bro, gue jelasin makna dari agen of change. Mahasiswa ini dia tuh berada di tingkatan masyarakat, hidup bersama masyarakat, tapi dia mengkaji ilmu-ilmu pemerintahan. Dia itu berada di tengah-tengah antara bisa ke atas ke pemerintah, bisa ke bawah masyarakat. Nah sebelum mahasiswa, idealnya gue kasih tahu, idealnya seorang demo, aktivis ataupun mahasiswa sebelum demo itu pasti mengkaji
Misalkan dalam satu fakultas, dalam satu universitas itu ada pakar hukum, ada pakar ekonomi, ada pakar dan sebagainya. Itu dikumpulkan, kita kaji. Jadi nggak kosongan, bro. Jadi kita itu nggak bodoh. Itu namanya agent of change yang dikatakan mahasiswa. Soeharto bisa turun dari jabatannya karena mahasiswa. Ya sih, bener sih. Soekarno bisa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus karena pemuda. Karena tidak sabarnya para pemuda untuk Soekarno mempercepat proklamasi. Nah itu. Nah, apa kita harus menggunakan masyarakat gitu? Pak Tani, Pak, sampean paham nggak masalah minyak goreng yang diinikan? Pak, sampean tahu nggak hukum apa undang-undang Omnibus Law? Kan nggak paham. Yang paham siapa? Mahasiswa, anak hukum. Makanya mengkaji dengan secara detail, dapat kepastian, kita suarakan. Gitu. Tapi ketika kamu demo itu ono gak sing selain mahasiswa, misalnya kan menemukan fenomena misalnya bakul pentol ngono. Nah, malah demo. Gua tuh pernah demo yang itu kan asik banget itu. Yang KPK apa Omnibus Law, gua lupa. Omnibus Law kalau nggak salah. Kan di barisan gue itu memakai jas alma mater. Gua nggak sebut namanya, nggak sebut warnanya juga. Itu memakai jas alma mater. Nah, tiba-tiba di dalam barisan kita itu ada bapak-bapak pakai baju hitam. Gua kisaran umur itu 30. Dia pakai baju hitam dan sebagainya. Dan tiba-tiba dia maju ke depan di tengah-tengah masyarakat. Terus ditarik sama polisi. Dari kami nggak ada yang narik lagi dong, karena ini bukan bagian kami. Bisa jadi itu penusuk. Dan kami membiarkan, mau dijotos kayak mau diinjek kayak bodo amat. Nah itu yang membuat kadang-kadang mahasiswa itu dianggap anarkis, padahal hanya orang-orang yang seperti itu. Berarti fenomena koyo bakar ban terus mari ngono sampai mencano koco itu tutup mahasiswa berarti. Nah itu yang Jakarta gua melihat dari kanal YouTube Narasi TV yang Bana Josiah itu. Yo. Jadi Narasi TV itu mencoba untuk merekam, mengulik ya bahasanya, menelusuri siapa sih orang yang bakar halte ini. Kan sampai halte kan kebakar itu. Media sosial itu menginformasikan itu mahasiswa. Ternyata setelah ditelusuri sama Narasi TV, media Narasi TV itu, ternyata 3 orang ini bukan barisan mahasiswa. Dia berangkat nggak bareng sama mahasiswa, ibaratnya ketika mahasiswa sudah kocar kacir dia baru datang dan membakar. Penyusup berarti. Penyusup. Dan itu ya nggak tahu lah gue siapa ya. Tapi ku fenomena koyo ngono kan akeh sebenarnya kan. Iya. Akhirnya yo sing terpancing emosi ini yo mahasiswa juga kan. Iya akhirnya. betul. Ya namanya mahasiswa masih muda bro. Jiwa muda, darah muda. Nah, darahnya para remaja. Yo saiki kan memang ada konsep baru untuk menyuarakan pendapat. Terkadang iku arek nom-nom iku merasa lelah ngono. Lelah dengan kesehariannya, dalam artian kon ketika wis pawegel ngono, pegel karo urip, pegel mikir karena wis saking seringnya terdolimi ngono lho, Bro. Wong kadang pawegel urip ngono iku. Ana sing jenenge apa iku jenenge? Wis entek lah. Lanjut. Wis entek lah. 3. Oh durung. Lanjut. Jadi ono sing jenenge apa iki jenenge? Kaya aku ini sudah capek. Makanya aku dadi arek senja. Ngono kan ono ngono iki. Akhirnya ya dadi wong males ngono iku. Arek nom-nom iku saiki ngono, Bro. Konsep arek senja ngono iku akhirnya pegel dengan kata-kata sing tak iku ya tak sangat terbenam no otakku iku. Ono sing ngomong ngene. Yo kenapa harus aku ketika masih ada. Yo misalnya kan ono wong sing ngomong iku lho iso lapo kok gak awakmu, tapi diputar balikan karo arek nom-nom saking pegele mungkin iku yo wis lek arek iku iso yo lapo gak arek ae ngono iku lak satu sisi apa yo terlalu pegel ngono arek nom-nom iku ngono iku yo apa menurutmu? Itu sama saja dengan mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu itu adalah mahasiswa kuliah pulang. Dia hanya mengejar IPK. IPK, nilai, ujian dan sebagainya. Menurut gue itu nggak keren. Ya. Gue mencoba untuk menjaga nilai gue di kampus. Gue aktivis, gue aktif di organisasi,
Tapi jangan sampai nilai gue kalah sama orang yang gak ikut apa-apa. Dan harusnya orang yang gak ikut apa-apa, gak aktif di manapun, dia merasa malu ketika ada aktivis yang jarang kuliah. Itu bisa menamai nilainya. Itu harus menjadi pola pikir yang berbeda. Karena orang yang mahasiswa kupu-kupu itu menurut gue adalah orang yang egois, apatis bahasa kita mah. Itu apatis dia hanya memikirkan bagaimana dia besok lulus kuliah, nilai tertinggi, dapat pekerjaan, jadi kacung-kacung negara. Kalau kita enggak gitu bro, kita menggambarkan bahwa skema perkuliahan itu mencari ilmu di kampus itu kampus itu hanya 30% bro. Sisanya itu 80% ya kita berdiskusi dengan orang-orang yang mungkin gue bisa ketemu sama orang-orang yang berbeda circle sama gua, anak reggae mungkin, anak black metal, anak punk rock, gue bisa berdiskusi gitu. Jadi dia akan kepakai besok di masyarakat. Lalu buat apa? Hanya kepintaran untuk diri saja. Kalau kata Wiji Tukul, buat apa baca buku kalau mulut selalu kau tutup, kau buka melulu. Buat apa gitu? Kan nggak keren menurut gua lah.